Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sudah siap menggelar laga kandang Timnas Indonesia versus Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia bakal berduel lawan Vietnam di SUGBK pada tanggal 21 Maret 2024 hari ini. Rumput Stadion Kebanggaan Indonesia sempat disentil oleh Badan Tertinggi Sepak Bola Asia atau AFC. Hal tersebut diketahui dalam rilis resmi Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. VFF dalam rilisnya mengatakan bahwa AFC melarang sesi official training digelar sehari sebelum pertandingan di SUGBK. Hal ini karena situasi rumput GBK masih dalam periode pemulihan usai dipakai untuk berbagai event pada bulan lalu. Namun berdasarkan pengumuman dari AFC, untuk menjaga rumput pertandingan 21 Maret mendatang, baik tim Indonesia maupun Vietnam tidak diperbolehkan berlatih di lapangan tersebut, ungkap AFC. Ya, pihak GBK pun bergerak cepat untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh AFC untuk memperbaiki rumput. Dalam akun Instagram resminya, SUGBK sudah siap menggelar laga kandang Timnas Indonesia versus Vietnam. Gelora Bung Karno juga sudah menggandeng pihak FIFA untuk melakukan verifikasi rumput lapangan sebelum laga Timnas Indonesia versus Vietnam digelar. Selain itu, PPK GBK juga sudah melakukan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pertandingan. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK mendapatkan sambutan meriah dari publik tanah air. PSSI telah mengumumkan bahwa seluruh tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam telah terjual habis. Dan kabar tersebut bakal menjadi pelecut semangat Timnas Indonesia jelang jumpa Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan kembali memimpin pasukan Garuda bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat melawan Vietnam. Stadion tersebut diketahui menjadi salah satu arena pertandingan yang spesial untuk Sintayong. Sebab di SUGBK nama Sintayong pernah bergema begitu kencang. Momen itu terjadi ketika Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yakni pada tanggal 12 Oktober 2023 yang lalu. Dalam laga tersebut, Dimas Derajat menjadi bintang kemenangan Garuda. Sebab pemain Persikabo 1973 itu mencetak hat-trick. Selain itu, Ramadan Sonanta juga tak kalah hebat lantaran membukukan 2 gol dan juga 1 gol terakhir diciptakan oleh Rizky Ridho. Kemenangan 6-0 itu pun disambut baik oleh pendukung Timnas Indonesia, terutama 23.318 supporter yang hadir langsung di SUGBK kala itu. Bahkan 23.000 supporter kompak meneriakan nama Sintayong usai laga berakhir, yang mana langsung menggema kencang di SUGBK. Teriakan itu jelas sebagai tanda terima kasih pecinta sepak bola tanah air kepada Sintayong. Terlebih berkat dirinya, kualitas Timnas Indonesia kini menjadi lebih baik. Bukti nyatanya adalah posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA yang awalnya berada di posisi 175 sebelum Sintayong hadir, kini justru sudah bertengger di peringkat 142 dunia. Tak heran memang jika fans Timnas Indonesia sangat mengapresiasi Sintayong. Kini hal serupa bisa terwujud hari ini, Kamis 21 Maret 2024. Sebab Timnas Indonesia akan bermain di SUGBK pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yakni untuk menyambut Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan menjadi penting demi menjaga kans Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sehingga andai berhasil mengalahkan Vietnam, bukan tidak mungkin supporter yang hadir di SUGBK akan kembali meneriakan nama Sintayong. Pemain Timnas Indonesia J.Itzes memastikan dirinya siap untuk dipasang menjadi striker jika dibutuhkan Timnas Indonesia saat melawan Timnas Vietnam. Yuk, menghadapi Vietnam, Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan tambahan untuk bisa meraih kemenangan di SUGBK. Sebab J.Itzes, Nathan Chueon, Ragnar Oratmangun, dan juga Tom Haye akan membuat skuad Garuda semakin kuat. Sementara itu, J.Itzes yang berpeluang melakoni debut bersama Timnas Indonesia di SUGBK mengatakan bisa bermain di semua posisi bertahan. Sebab bersama Venezia FC, ia bermain di bek tengah ataupun bek kiri maupun kanan. Di posisi bek, saya bisa bermain di tengah, kiri, dan kanan. Di klub, saya bermain di semua posisi itu, kata J.Itzes di Jakarta Selasa 19 Maret 2024. Selain menjadi pemain bertahan, J.Itzes mengaku sempat menjadi gelandang bertahan. Namun ia siap menjadi striker bersama Timnas Indonesia jika Sintayong membutuhkannya. Sebelumnya juga saya sempat bermain gelandang bertahan, jadi kurang lebih itu posisi saya. Tapi kalau pelatih menyuruh saya main striker, iya saya akan main sebagai striker, jelas J.Itzes. Sebelum di Piala Asia 2023, Sintayong sempat mengejutkan banyak pihak. Sebab ia memainkan Elkan Bagot yang berposisi sebagai bek menjadi penyerang saat Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Jepang.
Rafael Struyck dengan cepat jadi andalan timnas Indonesia di sektor penyerang. Meskipun begitu, Rafael Struyck masih menyimpan satu rasa penasaran. Penyerang adu Den Haag tersebut belum bisa menyumbang satu gol pun untuk timnas Indonesia. Sejauh ini, Rafael Struyck sudah tampil 9 kali untuk timnas Indonesia. Penyerang adu Den Haag tersebut angkat bicara soal performanya yang tak kunjung pecah telur bersama timnas Indonesia. Menurutnya, situasi di timnas Indonesia sedang sulit. Masalah adaptasi menjadi hal yang paling dikhawatirkan di skuad timnas Indonesia. Adaptasi tersebut terjadi karena timnas Indonesia perlahan kedatangan banyak nama baru dari pemain naturalisasi atau keturunan. Dan faktor tersebut membuat Rafael Struyck butuh pembiasaan satu sama lain selama di timnas Indonesia. Saya tahu ini sulit, kami adalah tim yang sangat muda, ujar Rafael Struyck. Tim yang sangat baru, bahkan ada beberapa pemain baru. Jadi kami harus mulai terbiasa satu sama lain, dan mulai di latihan kami harus terbiasa satu sama lain. Lanjutnya, Rafael Struyck pun ingin timnas Indonesia selalu tampil maksimal di setiap pertandingan. Jika hal tersebut terjadi, Rafael Struyck bisa pecah telur untuk timnas Indonesia. Jadi saya pikir jika kami terus bermain dan berpikir baik, ujar Rafael Struyck, kami bisa mencetak gol. Lanjutnya, sementara itu Rafael Struyck juga masuk dalam skuad timnas Indonesia kontra Vietnam, yakni pada tanggal 21 dan juga 26 Maret 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya Ragnar Oratmangun menjadi berkah bagi timnas Indonesia, khususnya di lini depan. Pasalnya, Ragnar Oratmangun tampil untuk tim kasta tertinggi Liga Belanda yakni Fortuna Sittard. Ragnar jadi pilihan utama Fortuna Sittard di musim ini. Sejauh ini Ragnar Oratmangun main 21 kali di Liga Belanda dan juga mencetak 1 assist. Catatan tersebut tentu bakal memanaskan persaingan untuk tempat utama di lini depan timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun jadi pemain serba bisa di lini depan. Sementara itu posisi utamanya sendiri adalah pemain sayap. Tetapi dia juga mampu menguasai pos striker dan juga gelandang serang. Ragnar Oratmangun harus bersaing dengan beberapa nama yang sudah menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia diisi oleh nama-nama beken seperti Rafael Struyck, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Dimas Rajat, Ramadan Sananta dan juga Hoki Carraiga. Meskipun begitu, Rafael Struyck tak gentar dengan hadirnya penyerang 26 tahun tersebut. Rafael Struyck mengaku bahwa hadirnya Oratmangun sangat bagus untuk timnas Indonesia. Kehadirannya dapat meningkatkan kualitas lini depan timnas Indonesia. Saya pikir itu sangat bagus, ujar Rafael Struyck pada Selasa 19 Maret 2024. Karena kami membutuhkan kualitas di tim, dan jika tim memiliki kualitas, maka tim akan lebih baik. Dan saya pikir itu sangat baik untuk timnas Indonesia. Lanjutnya, ya, Rafael Struyck berkomitmen untuk kerja keras usai masuknya nama Ragnar Oratmangun. Penyerang 20 tahun tersebut ingin tampil maksimal di 3 posisi. Sebelum tiba di Indonesia, Nguyen Tien Linh dan juga kawan-kawan sempat mampir di sejumlah tenan makanan yang ada di Bandara Vietnam. Di luar dugaan saat berada di sana, sejumlah pemain timnas Vietnam mengonsumsi mie instan. Sejumlah pecinta sepak bola Vietnam pun melemparkan protes. Mereka heran kok bisa pola makan para pemain timnas Vietnam tidak dipantau tim kepelatihan. Mengapa pola makan skuad Philippe Luce tidak diatur? Ketika kompetisi tengah berjalan, mereka malah makan mie instan, tulis akun Nguyen Long. Makan mie instan adalah kebiasaan buruk yang dapat membahayakan kondisi fisik. Entah kenapa pelatih mengizinkan para pemain untuk mengkonsumsinya, sambung akun Enpoangan. Kelakuan buruk yang dilakukan oleh pemain timnas Vietnam ini pun disorot oleh netizen tanah air. Seperti biasa, netizen Indonesia mengeluarkan kalimat nyeleneh yang mengundang tawa. Gacor, makan bakmi, kasih cabai yang banyak biar sakit perut pas tanding besok, tulis akun TikTok @pesona_garuda. Itu yang paling pojok banyak banget nuangin sausnya, sambung netizen yang lain. Kasih mereka seblak woi, kata akun lainnya. Sekarang satu harapannya timnas Indonesia dapat menang atas timnas Vietnam. Kemenangan penting bagi timnas Indonesia untuk membuka jalan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.